Seorang anak kecil berpakaian lusuh berdiri gemetar di gerbang pernikahan seorang jenderal TNI. Ia dihina, diusir, dan dianggap tak pantas berada di sana. Namun tak ada yang tahu, anak itu datang bukan untuk meminta makan, melainkan untuk menagih janji seorang ayah yang telah meninggalkannya bertahun-tahun lalu. Saat mata mereka bertemu, satu tatapan itu mengguncang kehormatan, karir, dan sebuah pernikahan megah. Karena hari itu, seorang jenderal harus memilih jabatan atau darah dagingnya sendiri. Pagi selalu datang lebih cepat bagi Rama dibandingkan anak-anak lain seusianya. Saat langit masih berwarna abu-abu pucat dan udara dingin menusuk kulit, Rama sudah terbangun dari tidurnya yang tidak pernah benar-benar layak disebut tidur. Ia terbaring di emperan toko yang tutup, beralaskan kardus tipis dan karung lusuh yang ia peluk seperti selimut. Bunyi kendaraan pertama yang melintas menjadi alarm alami baginya, pertanda hari baru telah dimulai, dan perjuangan harus dilanjutkan. Tubuh kecilnya bangkit perlahan. Rama mengucek matanya yang masih berat, lalu menatap sekeliling dengan pandangan waspada. Dunia baginya adalah tempat yang tidak pernah sepenuhnya ramah. Ia belajar sejak dini bahwa untuk bertahan hidup, ia harus peka terhadap suara, gerak, dan perubahan suasana. Sedikit saja lengah, ia bisa kehilangan tempat berteduh, atau lebih buruk, kehilangan apapun yang berhasil ia kumpulkan hari itu. Rama mengambil karung kecilnya, karung yang sama yang selalu menemaninya kemanapun ia pergi. Di dalamnya ada botol plastik bekas, potongan kardus, dan kadang sisa roti yang sudah mengeras. Ia tidak mengeluh. Tidak pernah. Bagi Rama, hidup adalah tentang menerima apa yang ada dan melangkah lagi, meski langkah itu seringkali terasa berat untuk kaki sekecil miliknya. Wajahnya kotor, rambutnya kusut dan jarang tersentuh sisir. Namun di balik semua itu, ada mata yang tajam dan tenang. Mata seorang anak yang terlalu cepat dewasa oleh keadaan. Rama jarang berbicara dengan orang lain, tapi ia sering berbicara pada dirinya sendiri. Saat berjalan menyusuri jalanan, bibirnya kerap bergerak pelan, seolah mengucapkan sesuatu yang hanya bisa ia dengar. "Ayah, hari ini aku dapat banyak botol," gumamnya suatu pagi, menatap bayangannya di kaca toko. Ia tidak tahu kepada siapa kata itu sebenarnya ditujukan. Sosok ayah baginya hanyalah bayangan samar, potongan ingatan yang terputus-putus. Seragam hijau, bau tanah dan keringat, suara berat yang pernah berkata, "Tunggu ayah." Janji itu tertanam kuat di benaknya, meski Rama sendiri tak ingat kapan terakhir kali ia mendengarnya. Hari-hari Rama berlalu dengan ritme yang sama. Mengais, berjalan, menghindar, bertahan. Kadang ia bertemu orang-orang jalanan lain, pria tua dengan kaki pincang, ibu muda dengan bayi yang selalu tertidur di gendongan, atau anak-anak yang tertawa keras meski hidup mereka tak pernah benar-benar mudah. Namun Rama jarang bergabung. Ia lebih suka menyendiri, duduk di sudut, memperhatikan dunia dari jarak aman. Di saat yang sama, di tempat yang sangat jauh dari emperan toko dan bau aspal panas, kehidupan lain berjalan dengan ritme yang nyaris berlawanan. Jenderal Arman Wijaya memulai paginya dengan ketepatan waktu. Pukul 5 tepat, ia sudah berdiri tegap di depan cermin, mengenakan pakaian olahraga. Rambutnya rapi, wajahnya tegas dengan garis-garis usia yang menunjukkan pengalaman panjang. Setiap gerakan dilakukannya dengan disiplin yang telah menjadi bagian dari darah dan napasnya. Rumah besar itu sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara anak berlari, tidak ada tawa, hanya langkah kaki dan denting sendok di meja makan panjang yang jarang terisi lebih dari satu orang. Arman duduk sendiri, menyeruput kopi hitamnya, menatap halaman luas yang terawat sempurna. Segalanya tampak ideal. Rumah megah, posisi terhormat, nama yang disegani. Namun ada ruang kosong yang tak pernah bisa diisi oleh pencapaian apapun. Dalam beberapa bulan ke depan, Arman akan menikah lagi. Semua orang menganggap itu langkah yang tepat. Seorang jenderal, tokoh negara, pantas memiliki pendamping di sisi. Persiapan telah berjalan rapi, seperti operasi militer yang terencana. Undangan, protokol, pengamanan, semua sempurna. Namun setiap kali Arman sendirian, pikirannya selalu melayang ke masa lalu. Ke pilihan-pilihan yang pernah ia ambil atas nama tugas dan kehormatan. Ada malam-malam ketika ia terbangun dengan dada sesak, dihantui mimpi yang sama. Seorang anak kecil berdiri di kejauhan, memanggilnya, sementara ia tak mampu melangkah mendekat. Ia menepis pikiran itu. Seorang prajurit tidak boleh larut dalam emosi. Begitulah ia mendidik dirinya selama puluhan tahun. Namun usia dan waktu memiliki cara sendiri untuk membuka luka lama, perlahan tapi pasti. Di luar sana, Rama duduk di pinggir trotoar, menghitung hasil kumpulannya hari itu. Tidak banyak,
tapi cukup untuk makan sekali. Ia tersenyum kecil, senyum sederhana yang jarang dilihat orang. Langit di atasnya cerah, dan entah mengapa hatinya terasa hangat. Seolah ada sesuatu yang menunggu, meski ia belum tahu apa. Takdir mulai bergerak dengan caranya sendiri. Dua kehidupan yang berjalan di jalur berbeda, dipisahkan oleh jarak, waktu, dan rahasia lama, perlahan diarahkan menuju satu titik yang sama. Rama tidak tahu kemana langkah kecilnya akan membawanya. Arman pun tak menyadari bahwa hari-hari tenangnya akan segera terusik. Namun di antara debu jalanan dan kemewahan ruang perwira, benang tak terlihat telah ditarik. Dan tanpa disadari siapapun, kisah ini telah dimulai. Sejak hari itu, sesuatu perlahan berubah dalam diri Rama, meski ia sendiri tak mampu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ada rasa hangat yang menetap di dadanya, seperti bara kecil yang tak padam, membuat langkah kakinya terasa sedikit lebih ringan meski dunia di sekelilingnya tetap sama kerasnya. Rama duduk di bawah pohon tua di pinggir jalan, memandangi kendaraan yang berlalu lalang. Suara klakson, teriakan pedagang, dan deru mesin bercampur menjadi latar kehidupan yang sudah akrab baginya. Namun pikirannya melayang jauh, menembus waktu yang tak lagi bisa ia hitung dengan angka. Ingatannya sering datang seperti potongan gambar yang tidak utuh, terlalu kabur untuk disebut kenangan, tapi terlalu kuat untuk diabaikan. Ia mengingat tangan besar yang pernah menggenggam tangannya. Hangat, kuat, memberi rasa aman yang tak pernah ia rasakan lagi setelah itu. Rama kecil kala itu duduk di pangkuan seorang pria tinggi berseragam hijau. Bau khas, campuran kain, keringat, dan sesuatu yang seperti tanah basah, menjadi aroma yang tak pernah benar-benar hilang dari ingatannya. Kadang, saat hujan turun dan aspal mengeluarkan bau yang sama, Rama merasa dadanya sesak tanpa alasan yang jelas. "Ayah," gumam Rama lirih. Kata itu meluncur begitu saja dari bibirnya. Ia tidak tahu mengapa ia memanggil sosok itu demikian. Tak ada wajah yang jelas dalam benaknya, hanya perasaan. Perasaan dicintai, perasaan dilindungi. Ingatan lain menyusul. Sebuah ruangan kecil dengan cahaya redup. Suara wanita yang menangis pelan. Pria berseragam itu berlutut di depannya, menatapnya dengan mata merah dan lelah. Tangan besar itu mengusap rambutnya, lalu sebuah janji terucap. Janji yang terus hidup di kepala Rama meski maknanya tak sepenuhnya ia pahami. "Tunggu ayah. Ayah pasti kembali." Janji itu menjadi satu-satunya hal yang Rama pegang erat sepanjang hidupnya. Meski ia tumbuh tanpa tahu siapa ayahnya, tanpa tahu kemana pria itu pergi, janji tersebut tetap ada, seperti tali tipis yang mengikatnya pada masa lalu yang samar. Setiap kali hidup terasa terlalu berat, Rama akan berbisik pada dirinya sendiri bahwa ayahnya pasti sedang dalam perjalanan kembali. Di tempat lain, pada malam yang sunyi dan rapi, Jenderal Arman Wijaya terbangun dari tidurnya dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi pelipisnya, meski pendingin ruangan bekerja dengan sempurna. Ia duduk di tepi ranjang besar itu, menunduk, kedua tangannya menopang kepala. Mimpi itu datang lagi. Mimpi yang sama, berulang selama bertahun-tahun, tak pernah benar-benar pergi meski ia telah mencoba menguburnya di balik kesibukan dan prestasi. Dalam mimpinya, ia melihat seorang anak kecil berdiri di antara debu dan cahaya. Wajahnya tak pernah jelas, tapi mata itu selalu sama. Menatapnya dengan harap yang menyayat. Arman menutup matanya rapat-rapat, seolah dengan begitu ia bisa mengusir bayangan tersebut. Namun semakin ia menekan, semakin kuat rasa sesak di dadanya. Ia telah memimpin pasukan, menghadapi musuh, dan mengambil keputusan hidup mati tanpa ragu. Tapi satu kenangan itu, tentang seorang anak, selalu berhasil meruntuhkan pertahanannya. Ia berjalan menuju jendela, menatap gelapnya malam. Kota tampak tenang dari ketinggian, lampu-lampu berkilau seperti bintang palsu. Di luar sana, kehidupan berjalan tanpa peduli pada beban yang ia pikul di dalam hati. Arman mengepalkan tangannya perlahan. Dulu, ia memilih tugas. Negara. Tanggung jawab. Ia meyakinkan dirinya bahwa itu adalah pilihan yang benar. Bahwa pengorbanan pribadi adalah harga yang harus dibayar seorang prajurit. Namun seiring waktu berlalu, keyakinan itu mulai retak. Ada bagian dari dirinya yang tahu bahwa ada sesuatu yang ia tinggalkan tanpa pernah benar-benar ia pastikan keadaannya. Kenangan tentang seorang anak kecil dengan tubuh mungil dan mata besar sering muncul tanpa diundang. Anak itu memeluknya erat, seolah takut kehilangan. Arman ingat betul bagaimana dadanya terasa berat saat ia melepaskan pelukan itu. Ia ingat suara tangis yang ia tinggalkan di belakang, dan langkah kakinya sendiri yang terus menjauh tanpa menoleh lagi. "Aku akan kembali,"
bisiknya pelan pada bayangannya sendiri di kaca jendela. Entah kepada siapa kata-kata itu ditujukan, kepada anak dalam mimpinya, atau kepada dirinya yang telah lama menyesal. Sementara itu, Rama berbaring dimperan dengan mata terbuka, menatap langit malam yang hampir tak terlihat karena lampu jalan. Ia memeluk karungnya erat-erat, seperti seorang anak memeluk boneka. Dalam diam, ia merasakan kehadiran kenangan itu lagi, menyusup ke sela-sela pikirannya. Ia tidak tahu mengapa sosok pria berseragam itu sering muncul di benaknya akhir-akhir ini. Tidak ada yang memicu, tidak ada yang menjelaskan. Namun setiap kali ingatan itu datang, Rama merasa hatinya bergetar, antara rindu dan kehilangan yang tak ia mengerti sepenuhnya. Dua jiwa yang terpisah oleh waktu dan keadaan, sama-sama dihantui oleh kenangan yang sama, tanpa saling menyadari keberadaan satu sama lain. Masa lalu yang belum selesai terus berbisik, menuntut untuk diakui, menunggu saat yang tepat untuk kembali ke permukaan. Dan meski jarak memisahkan mereka, kenangan itu tetap hidup, menolak dilupakan, menunggu takdir menyatukan kembali apa yang pernah terpisah. Hari berikutnya, Rama kembali berjalan menyusuri jalanan dengan langkah pelan namun pasti. Matahari belum terlalu tinggi, tetapi panas aspal sudah mulai terasa menembus telapak kakinya yang hanya berlapis sandal tipis. Karung lusuh di punggungnya bergerak mengikuti setiap langkah, berisi hasil yang tidak seberapa dari hari sebelumnya. Namun pagi itu terasa berbeda, seolah udara membawa pesan yang tak kasat mata. Rama berhenti di dekat persimpangan besar, tempat kendaraan sering berhenti karena lampu merah. Di sana, ia biasa mencari botol plastik atau kardus yang terjatuh dari kendaraan. Saat matanya menyapu permukaan jalan, sesuatu berwarna krem menarik perhatiannya. Sebuah amplop tebal tergeletak tak jauh dari trotoar, sedikit terinjak dan berdebu. Dengan rasa penasaran, Rama memungutnya. Amplop itu terasa berat dan berbeda dari sampah yang biasa ia temukan. Ada kilau halus pada kertasnya, dan aroma wangi samar yang asing bagi hidungnya. Perlahan, Rama membuka amplop tersebut, berhati-hati seolah takut merusaknya. Di dalamnya terdapat selembar undangan pernikahan. Tulisan pada undangan itu rapi dan tegas. Rama tidak sepenuhnya paham semua kata yang tertera, namun satu nama membuat dadanya tiba-tiba terasa sesak. Jantungnya berdetak lebih cepat saat matanya mengejar huruf demi huruf, meski membaca bukanlah keahlian yang benar-benar ia kuasai. Jenderal Arman Wijaya. Nama itu terasa asing sekaligus akrab. Rama menatap tulisan tersebut lama sekali, seolah berharap huruf-huruf itu menjelaskan sesuatu yang selama ini mengendap di dalam hatinya. Ada getaran halus yang merambat dari dadanya ke tenggorokan, membuatnya menelan ludah berulang kali. Aneh, gumam Rama pelan. Ia tidak tahu mengapa nama itu membuatnya sulit bernapas. Tidak ada wajah yang muncul di kepalanya, tidak ada kenangan utuh, hanya perasaan yang sulit dijelaskan, seperti ketika ia mencium bau hujan dan dadanya tiba-tiba terasa berat. Rama menatap alamat yang tertera di undangan itu. Gedung besar, jauh dari tempat-tempat yang biasa ia singgahi. Dunia yang terasa begitu asing bagi anak sepertinya. Namun entah mengapa, langkah kakinya terasa ingin bergerak ke arah sana. Bukan karena rasa ingin tahu biasa, melainkan dorongan kuat dari dalam dirinya, seolah sesuatu sedang memanggil. Di sisi lain kota, persiapan pernikahan Jenderal Arman Wijaya mencapai puncaknya. Gedung megah yang akan menjadi lokasi acara dihias dengan bunga-bunga mahal dan kain-kain berwarna elegan. Setiap detail diperiksa berulang kali. Tidak boleh ada kesalahan. Tidak boleh ada celah. Arman berdiri di tengah ruang besar itu, mendengarkan laporan dari beberapa orang sekaligus. Wajahnya tetap tenang, namun di balik sikap profesionalnya, tekanan terasa menumpuk. Banyak mata tertuju padanya, bukan hanya sebagai calon pengantin, tetapi sebagai simbol kehormatan dan wibawa. Pernikahan ini bukan sekadar penyatuan dua insan. Ini adalah peristiwa besar, penuh ekspektasi sosial dan politik. Nama besar Arman membuat segalanya menjadi sorotan. Ia tahu, setiap langkahnya akan dinilai, setiap keputusan akan diperbincangkan. Namun di sela hiruk-pikuk itu, pikirannya kembali melayang. Mimpi tentang anak kecil itu kembali terlintas, meski ia sedang terjaga. Arman menghela napas pelan, mencoba menenangkan dirinya. Ia telah melangkah sejauh ini. Tidak ada ruang untuk ragu. Sementara itu, Rama duduk di pinggir jalan, memandangi undangan itu berkali-kali. Ia membaliknya, mengusap kertasnya yang halus, seolah ingin memastikan benda itu nyata. Dalam hatinya, ada perasaan takut bercampur harap. Ia tahu, tempat itu bukan untuk anak seperti dirinya. Ia tahu, orang-orang di sana mungkin akan mengusirnya.
Namun bayangan pria berseragam itu kembali muncul dalam pikirannya. Pelukan hangat, janji yang tak pernah ditepati. Rama mengepalkan tangannya pelan. "Kalau ayah di sana," bisiknya hampir tak terdengar. Kalimat itu terhenti, namun maknanya menggantung di udara. Hari beranjak siang. Rama masih duduk di tempat yang sama, seolah sedang berdebat dengan dirinya sendiri. Akhirnya, ia berdiri. Ia melipat undangan itu dengan hati-hati dan menyelipkannya ke dalam saku bajunya yang sudah usang. Keputusan itu terasa berat, namun juga menenangkan. Di dalam gedung megah, Arman memandang cermin besar. Seragam kebesarannya tergantung rapi, menunggu hari istimewa itu tiba. Ia menghela napas panjang, tak menyadari bahwa di sudut kota lain, seorang anak kecil sedang bersiap melangkah menuju takdir yang sama. Dengan karung di punggung dan undangan di saku, Rama mulai berjalan. Setiap langkah membawanya menjauh dari kehidupan yang ia kenal, menuju dunia yang belum pernah ia sentuh. Ia tidak tahu apa yang menantinya di sana. Ia hanya tahu satu hal, ia harus pergi. Dan tanpa memahami sepenuhnya alasannya, Rama telah memilih untuk mengikuti panggilan itu, menuju sebuah pertemuan yang akan mengubah segalanya. Langkah-langkah kecilnya akhirnya berhenti di depan sebuah gedung yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Bangunan itu berdiri megah, dikelilingi pagar tinggi dan penjagaan ketat. Bendera berkibar rapi, bunga-bunga tersusun indah, dan mobil-mobil hitam mengilap datang silih berganti, menurunkan tamu-tamu dengan pakaian terbaik mereka. Rama berdiri kaku di trotoar seberang jalan, menatap semua itu dengan mata terbelalak. Tangannya menggenggam erat karung lusuh di punggungnya, sementara saku bajunya terasa berat oleh undangan yang terus ia sentuh berulang kali, seolah memastikan benda itu masih ada. Ia menelan ludah, merasakan perbedaan dunia yang begitu nyata di hadapannya. Para tamu berjalan dengan anggun, sepatu mereka mengilap, wajah mereka berseri-seri. Tawa ringan terdengar di antara percakapan sopan. Tidak ada yang memperhatikan Rama, kecuali beberapa tatapan singkat yang segera berpaling, seakan keberadaannya tidak pantas berada di tempat itu. Dengan langkah ragu, Rama menyeberang jalan. Setiap langkah mendekatkannya ke gerbang besar yang dijaga beberapa petugas keamanan berseragam rapi. Jantungnya berdegup semakin kencang, namun kakinya terus bergerak, dipandu oleh dorongan yang tak bisa ia jelaskan. Kamu mau kemana?" Suara tegas menghentikannya. Seorang petugas keamanan menatap Rama dari ujung kepala hingga kaki, wajahnya mengernyit. Petugas lain ikut mendekat, pandangan mereka penuh curiga. Rama berhenti, tubuhnya menegang. Aku." Rama terdiam, kata-katanya tercekat. Ia merogoh saku bajunya dengan tangan gemetar dan mengeluarkan undangan yang sudah sedikit kusut. "Aku mau ke sini." Petugas itu mengambil undangan tersebut, membacanya sekilas, lalu mendengus pelan. "Kamu pikir ini tempat apa? Ini acara resmi, bukan tempat anak jalanan." Rama menunduk, pipinya terasa panas. Beberapa tamu yang baru turun dari mobil melirik ke arah mereka. Bisik-bisik mulai terdengar, lirih namun menusuk. "Anak siapa itu? Kok bisa masuk ke sini? Pemulung, ya?" Petugas keamanan mengembalikan undangan itu dengan gerakan kasar. "Pergi, jangan bikin masalah." Rama menggenggam kembali undangan itu, jari-jarinya memutih. Ia tidak bergerak, matanya justru menatap lurus ke arah pintu utama gedung, pintu besar yang dijaga ketat. Di balik pintu itulah, entah mengapa, hatinya yakin ada seseorang yang harus ia temui. "Aku mau nunggu saja," katanya pelan, hampir berbisik. Petugas itu mendengus kesal. "Nunggu apaan? Pergi sana sebelum kami panggil orang." Dorongan kecil di bahunya membuat Rama mundur beberapa langkah. Ia hampir terjatuh, namun berhasil menjaga keseimbangan. Karungnya terjatuh ke tanah, beberapa botol plastik keluar dan menggelinding. Tawa kecil terdengar dari arah tamu-tamu yang melihat kejadian itu. Rama memungut kembali barang-barangnya tanpa berkata apa-apa. Wajahnya tetap menunduk, namun matanya berkaca-kaca. Ia tidak menangis. Tidak di tempat itu. Tidak sekarang. Ia menjauh sedikit dari gerbang, duduk di pinggir trotoar dengan punggung menghadap pagar megah. Dari sana, ia masih bisa melihat pintu utama gedung. Tatapannya tidak lepas, seolah pintu itu akan terbuka dan mengubah segalanya. Di dalam gedung, Jenderal Arman Wijaya sedang berdiri di ruang persiapan. Para ajudan dan panitia berlalu lalang, memastikan segala sesuatu berjalan sesuai rencana. Namun di tengah semua kesibukan itu, Arman merasa ada sesuatu yang mengganjal. Dadanya terasa sesak tanpa alasan yang jelas.
Ia berhenti sejenak, menutup mata, mencoba mengatur napas. Suara riuh di sekitarnya perlahan menjauh, digantikan oleh detak jantungnya sendiri yang terasa terlalu keras. "Ada apa, Pak?" tanya seorang ajudan dengan nada khawatir. "Tidak apa-apa," jawab Arman singkat. Namun alisnya berkerut, tangannya tanpa sadar mengepal. Perasaan gelisah itu datang begitu saja, seperti bayangan lama yang menyelinap kembali ke dalam pikirannya. Ia melangkah mendekati jendela besar yang menghadap keluar. Dari kejauhan, ia melihat kerumunan kecil di dekat gerbang. Petugas keamanan tampak sedang mengusir seseorang. Arman menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas, namun jaraknya terlalu jauh. Entah mengapa, pemandangan itu membuat dadanya semakin berat. Di luar, Rama tetap duduk di tempatnya. Beberapa orang kembali menegurnya, menyuruhnya pergi, bahkan ada yang menyodorkan uang receh agar ia segera meninggalkan area itu. Rama menolak dengan gelengan pelan. "Aku cuma mau nunggu," ucapnya lirih setiap kali ditanya. Waktu terasa berjalan lambat. Matahari semakin condong ke barat, namun Rama tidak beranjak. Ia memeluk karungnya, menatap pintu utama gedung dengan penuh harap. Di dalam hatinya, suara kecil terus berbisik bahwa ia tidak salah datang ke tempat itu. Sementara itu, kegelisahan Arman semakin menjadi. Ia merasa sulit fokus, seolah ada sesuatu yang menunggunya di luar sana. Namun ia belum tahu apa, dan belum tahu bahwa di balik gerbang kehormatan itu, seorang anak kecil sedang bertahan demi sebuah janji lama. Hari itu, dunia mewah dan dunia keras bertemu di batas pagar besi. Dan meski belum ada yang runtuh, retakan pertama telah muncul, perlahan, namun pasti. Retakan itu menjalar tanpa suara, menembus pagar besi, menembus dinding gedung megah, dan menyentuh dua hati yang selama ini terpisah oleh waktu dan pilihan hidup. Jenderal Arman masih berdiri di dekat jendela besar ketika keributan kecil di luar kembali menarik perhatiannya. Ia tidak tahu mengapa kali ini ia tidak bisa mengabaikannya. Ada dorongan aneh di dadanya, seperti tangan tak terlihat yang menariknya untuk melihat lebih dekat. Ia melangkah maju, menatap ke arah gerbang dengan lebih saksama. Di sana, di antara bayangan pagar dan sinar matahari sore, ia melihat sosok kecil duduk di pinggir trotoar. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh, dan karung kecil tergeletak di sampingnya. Anak itu menunduk, namun sesekali menatap ke arah pintu utama gedung dengan pandangan yang membuat Arman tercekat. Tatapan itu, Arman tidak tahu apa yang salah, tetapi dadanya tiba-tiba terasa seperti diremas kuat. Ada sesuatu dalam sorot mata anak itu, sesuatu yang terlalu familiar, terlalu dekat dengan kenangan yang selama ini ia coba kubur. Jantungnya berdetak keras, seolah mengenali sesuatu yang pikirannya sendiri belum siap menerima. "Siapa anak itu?" tanya Arman dengan suara lebih rendah dari biasanya. Seorang ajudan menoleh cepat. "Sepertinya anak jalanan, Pak. Sudah diusir beberapa kali, tapi masih bertahan." Kata bertahan menggema di kepala Arman. Ia teringat mimpi-mimpinya. Teringat seorang anak kecil yang berdiri sendirian, menunggu, menatapnya dengan harap yang menyakitkan. Napas Arman terasa berat. Tanpa banyak bicara, ia melangkah keluar ruangan, membuat ajudan dan panitia terkejut. "Pak, acara akan segera dimulai." "Bawa anak itu ke dalam," potong Arman tegas. Perintah itu membuat semua orang terdiam. Beberapa saling pandang, tak yakin apakah mereka mendengar dengan benar. Namun nada suara Arman tidak memberi ruang untuk dibantah. Di luar, Rama masih duduk memeluk karungnya ketika beberapa petugas keamanan kembali mendekat. Ia menegangkan tubuhnya, bersiap untuk diusir lagi. Namun kali ini, sikap mereka berbeda. "Kamu, ikut kami," kata salah satu petugas, tidak sekasar sebelumnya. Rama mengangkat kepala, matanya membelalak. "Aku salah ya?" tanyanya lirih. Petugas itu tidak menjawab. Rama bangkit dengan ragu, jantungnya berdebar keras. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, namun juga dipenuhi rasa penasaran yang tak bisa ia tahan. Saat ia melewati gerbang besar itu, dunia di sekelilingnya terasa asing dan menakutkan. Di dalam halaman gedung, Rama berhenti. Ia merasa kecil di tengah kemewahan itu. Lampu-lampu, bunga-bunga, orang-orang dengan pakaian indah, semuanya membuatnya ingin mundur. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, pandangannya bertemu dengan sepasang mata yang sejak tadi mengawasinya dari kejauhan. Arman berdiri beberapa meter di depannya. Waktu seolah berhenti. Suara di sekeliling mereka menghilang, digantikan oleh detak jantung yang menggema di telinga masing-masing. Rama menatap pria itu tanpa berkedip. Seragam kebesaran yang dikenakan Arman,
sikap tegapnya, wajah tegasnya, semuanya terasa begitu asing, namun anehnya juga sangat dekat. Rama merasakan sesuatu bergetar di dadanya. Air mata menggenang tanpa ia sadari. Bibirnya bergetar, kata-kata keluar sebelum pikirannya sempat menahannya. Ayah? Satu kata itu menghantam Arman seperti peluru. Tubuhnya menegang, matanya membesar. Dunia di sekitarnya kembali berputar, namun kini terasa goyah. Suara anak itu, lirih, penuh harap, terasa terlalu nyata, terlalu mirip dengan suara dalam mimpinya selama ini. Apa yang kamu katakan? Suara Arman keluar pelan, hampir berbisik. Rama melangkah satu langkah maju, lalu berhenti, takut. Namun matanya tidak pernah lepas dari wajah pria di depannya. Aku nggak tahu kenapa, ucapnya terbata. Tapi waktu lihat Om, rasanya kayak, Ayah. Ruangan seketika sunyi. Beberapa orang yang berada di sekitar mulai memperhatikan, bisik-bisik pelan terdengar. Ajudan Arman tampak gelisah, mencoba membaca situasi yang tiba-tiba menjadi sangat sensitif. Arman menelan ludah. Dadanya terasa sesak, pikirannya kacau. Ia menatap anak itu lebih lama, mencoba menemukan logika, mencoba mencari alasan untuk menolak perasaan yang muncul begitu kuat. Namun semakin lama ia menatap, semakin jelas rasa itu tumbuh. Rasa bersalah, rindu, dan penyesalan yang selama ini ia tekan dalam-dalam. Bawa anak ini ke ruang dalam, kata Arman akhirnya. Suaranya bergetar namun tetap tegas. Jangan ada yang menyentuhnya dengan kasar. Rama tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Ia hanya tahu bahwa pria itu tidak mengusirnya. Saat ia dibimbing masuk, kepalanya menoleh ke belakang berkali-kali, memastikan pria berseragam itu masih ada di sana. Arman berdiri terpaku. Tangannya gemetar, napasnya tidak teratur. Di satu sisi, ia ingin mengejar anak itu, memeluknya, memastikan ia nyata. Di sisi lain, ketakutan menghantamnya. Takut jika semua ini hanyalah kebetulan yang menyakitkan, atau lebih buruk, kebenaran yang tidak siap ia hadapi. Di hari yang seharusnya penuh kebahagiaan dan kehormatan, satu tatapan telah mengguncang seluruh fondasi hidupnya. Dan di balik pintu-pintu megah itu, sebuah kebenaran mulai mengetuk, pelan, namun tak bisa lagi diabaikan. Pintu ruang kecil di sisi gedung tertutup perlahan ketika Rama dibawa masuk. Ruangan itu jauh dari gemerlap aula utama. Tidak ada hiasan mewah, hanya sofa sederhana, meja kecil, dan jendela yang menghadap ke taman belakang. Rama duduk dengan tubuh kaku, kedua tangannya saling menggenggam di atas lutut. Jantungnya masih berdetak cepat, pikirannya dipenuhi wajah pria berseragam yang terus terbayang. Di luar ruangan itu, Jenderal Arman berdiri mematung. Dunia seakan terhenti tepat setelah satu kata keluar dari mulut anak itu. Ayah, kata yang telah lama terkubur, namun kini muncul dengan kekuatan yang mengguncang seluruh pertahanannya. Arman menarik napas dalam-dalam, mencoba menguasai diri, namun tangannya tetap bergetar. Ia berjalan menjauh dari keramaian menuju ruang kerjanya yang berada di sisi gedung. Pintu ditutup rapat. Keheningan menyambutnya, namun justru disitulah pikirannya menjadi semakin riuh. Tanpa sadar, langkah kakinya berhenti di depan sebuah lemari besi tua yang jarang ia buka. Lemari itu menyimpan dokumen-dokumen lama, arsip operasi militer, laporan rahasia, dan berkas-berkas yang seharusnya sudah lama ia lupakan. Dengan tangan berat, Arman memutar kunci dan membuka lemari itu. Bau kertas lama tercium. Ia menarik sebuah map berwarna coklat kusam, matanya langsung tertumbuk pada kode operasi yang sangat ia kenal. Operasi berisiko tinggi bertahun-tahun lalu, operasi yang mengubah banyak hal dalam hidupnya. Ingatan itu menyeruak tanpa ampun. Saat itu, Arman masih seorang perwira lapangan. Tugas datang tiba-tiba, tanpa memberi ruang untuk berpikir panjang. Negara memanggil, dan ia menjawab. Ia ingat malam sebelum keberangkatannya, seorang anak kecil tertidur di pangkuannya, seorang wanita menatapnya dengan mata penuh kecemasan. Ia ingat janjinya untuk kembali. Janji yang ia ucapkan tanpa tahu bahwa takdir akan memisahkan mereka lebih lama dari yang ia bayangkan. Operasi itu kacau, berbahaya. Banyak hal berjalan di luar rencana. Dalam kekacauan itu, Arman kehilangan kontak dengan keluarga kecil yang ia tinggalkan di tempat pengungsian sementara. Ketika ia akhirnya kembali, tempat itu telah kosong. Tidak ada kabar, tidak ada jejak. Ia mencari, bertanya, namun situasi dan tekanan tugas membuat pencariannya terhenti. Ia meyakinkan dirinya bahwa mereka telah dievakuasi dengan aman. Ia memilih percaya pada laporan, meski hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Kini,
Wajah Rama terlintas jelas di benaknya. Arman menutup map itu dengan keras. Dadanya terasa nyeri. Tidak mungkin, bisiknya. Namun kata-kata itu terasa rapuh bahkan di telinganya sendiri. Di ruangan lain, Rama duduk diam. Seorang wanita paruh baya menghampirinya, memberikan segelas air. Rama menerimanya dengan tangan gemetar. Matanya terus mengarah ke pintu. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia hanya tahu bahwa setelah bertemu pria itu, hatinya terasa campur aduk antara bahagia dan takut. Tak lama kemudian, seorang pria tua masuk ke ruangan itu. Wajahnya penuh kerutan, matanya tajam namun lembut. Ia adalah pensiunan prajurit yang dulu pernah berada dalam satu operasi dengan Arman. Ketika pandangannya jatuh pada Rama, tubuhnya menegang. "Anak ini," gumamnya pelan. Ia mendekat, berlutut agar sejajar dengan Rama. "Siapa namamu?" "Rama," jawab anak itu lirih. Pria tua itu menarik napas panjang. Ada sesuatu yang jelas di wajah anak ini, sesuatu yang terlalu familiar. Ia menoleh ke arah pintu, seolah menunggu seseorang. Tak lama kemudian, Arman masuk ke ruangan itu. Tatapan mereka bertemu, dan tanpa perlu banyak kata, pria tua itu tahu bahwa kebenaran mulai menemukan jalannya. "Apa Bapak mengenalnya?" tanya Arman dengan suara tertahan. Pria tua itu terdiam lama sebelum akhirnya berbicara. "Saya tidak tahu pasti, Pak. Tapi wajahnya, matanya, sangat mirip dengan anak yang dulu kita tinggalkan di lokasi evakuasi." Kata tinggalkan menggantung di udara, berat dan menyakitkan. Arman melangkah mendekat ke Rama. Kini, jarak di antara mereka hanya beberapa langkah. Ia memperhatikan setiap detail wajah anak itu, bentuk alis, sorot mata, bahkan cara ia menggenggam tangannya saat gugup. Semuanya terasa seperti potongan cermin dari masa lalunya sendiri. "Rama," ucap Arman pelan. "Apa kamu ingat seorang pria berseragam?" Rama mengangguk pelan. "Aku ingat pelukan. Hangat. Terus, ayah pergi." Kata itu kembali menghantam Arman, lebih keras dari sebelumnya. Dadanya terasa sesak, napasnya tertahan. Inilah dosa yang selama ini ia coba abaikan. Inilah konsekuensi dari pilihan yang ia buat atas nama tugas dan kehormatan. Pria tua itu menunduk. "Jika ini benar, Pak, maka anak ini adalah bagian dari masa lalu yang belum selesai." Arman memejamkan mata. Di luar sana, pesta pernikahan menunggu. Kehormatan, jabatan, dan reputasi menanti untuk dipertahankan. Namun di hadapannya kini berdiri seorang anak kecil, darah dagingnya sendiri, yang telah bertahun-tahun hidup tanpa perlindungan. Rahasia itu belum diumumkan, belum diteriakkan. Namun ia telah terungkap di ruang kecil itu, perlahan namun pasti. Dan Jenderal Arman Wijaya kini berdiri di hadapan kebenaran yang tak bisa lagi ia sangkal. Masa lalu telah mengejarnya. Dan kali ini, ia tak bisa lagi berpaling. Langkahnya terasa berat saat ia keluar dari ruang kecil itu, seolah setiap tapak kaki membawa beban bertahun-tahun penyesalan yang akhirnya menuntut jawaban. Dari balik pintu aula utama, suara musik pernikahan mengalun lembut, bertolak belakang dengan kekacauan yang kini berkecamuk di dalam dadanya. Di dalam aula, para tamu telah mengambil tempat. Para pejabat tinggi, perwira, pengusaha, dan tokoh-tokoh penting duduk rapi dengan wajah penuh senyum dan ekspektasi. Hari itu seharusnya menjadi momen kehormatan dan kebahagiaan. Namun tak satu pun dari mereka tahu bahwa fondasi acara megah itu sedang retak dari dalam. Calon istri Arman berdiri di ruang persiapan, mengenakan gaun indah yang dipilih dengan penuh harap. Ia menatap bayangannya di cermin, namun hatinya gelisah. Sudah beberapa menit Arman menghilang tanpa kabar. Ia mencoba tersenyum, meyakinkan diri bahwa semua baik-baik saja, meski firasat aneh terus mengganggu. Ketika Arman akhirnya muncul di pintu aula, suasana seketika berubah. Senyap menjalar, menggantikan bisik-bisik dan tawa kecil. Wajah Arman pucat, matanya tampak lelah, namun sorotnya tegas. Ia tidak berjalan menuju pelaminan. Ia justru berhenti di tengah aula. Beberapa ajudan tampak panik. "Pak, acaranya." "Tunda," ucap Arman singkat, namun suaranya cukup keras untuk terdengar oleh banyak orang. Tamu-tamu mulai saling berpandangan. Ada yang mengernyit, ada yang berbisik heran. Calon istrinya melangkah maju, kebingungan jelas terpancar di wajahnya. "Mas Arman, ada apa?" tanyanya pelan, namun nada suaranya bergetar. Sebelum Arman sempat menjawab, pintu samping aula terbuka. Seorang petugas masuk dengan wajah cemas, diikuti oleh Rama yang berjalan ragu-ragu.
Pakaian lusuh anak itu terlihat begitu kontras dengan kemewahan ruangan. Karung kecil masih tergantung di bahunya. Matanya menatap sekeliling dengan ketakutan yang ia coba sembunyikan. Suara riuh langsung meledak. Siapa anak itu? Kok bisa masuk ke sini? Ini acara resmi. Rama berhenti melangkah. Suara-suara itu menusuk telinganya, membuat tubuhnya menegang. Namun di antara kerumunan itu, matanya hanya mencari satu sosok. Ketika pandangannya bertemu dengan Arman, wajah kecilnya sedikit mengendur. "Jangan usir dia," kata Arman lantang. Ia melangkah mendekat, berdiri di sisi Rama. "Anak ini adalah bagian dari hidup saya." Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Aula mendadak gempar. Beberapa tamu berdiri, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Calon istri Arman mematung, wajahnya memucat. "Apa maksud Mas?" Suaranya nyaris tak terdengar. Arman menatapnya lama. Di matanya, terlihat pergulatan batin yang hebat. "Saya menyimpan rahasia besar," ucapnya akhirnya. "Dan hari ini, rahasia itu tidak bisa lagi saya sembunyikan." Bisik-bisik berubah menjadi kegaduhan. Nama Arman Wijaya yang selama ini identik dengan kehormatan kini mulai diguncang oleh tanda tanya. Karir yang ia bangun selama puluhan tahun terasa rapuh dalam hitungan detik. Rama menggenggam ujung seragam Arman dengan tangan kecilnya. Tangannya gemetar. "Ayah," panggilnya lirih, nyaris tenggelam oleh suara keramaian. Satu kata itu terdengar jelas bagi Arman. Ia menunduk, menatap Rama dengan mata berkaca-kaca. "Iya," jawabnya pelan, namun tegas. "Ayah di sini." Calon istri Arman terhuyung mundur satu langkah, air mata menggenang di matanya. Jadi selama ini, ia tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Rasa dikhianati, malu, dan marah bercampur menjadi satu. Arman menatap seluruh hadirin. "Jika keputusan saya hari ini menghancurkan reputasi saya, maka itu harga yang harus saya bayar," katanya. "Tapi saya tidak akan lagi meninggalkan anak saya." Ruangan itu hening, namun ketegangannya terasa mencekik. Beberapa tamu mulai meninggalkan kursi mereka, sebagian lain merekam dengan ponsel, sadar bahwa mereka sedang menyaksikan runtuhnya sebuah citra besar. Di tengah semua itu, Rama hanya memeluk kaki Arman erat-erat. Dunia di sekelilingnya terasa menakutkan. Wajah-wajah asing, suara keras, dan sorot mata yang menilai membuat dadanya sesak. "Ayah, jangan pergi," bisiknya dengan suara pecah. Rama nurut. Rama nggak rewel. Kalimat itu menusuk Arman lebih dalam daripada semua tuduhan dan tatapan tajam di ruangan itu. Ia berlutut, memeluk Rama erat di tengah aula megah yang kini terasa dingin. Untuk pertama kalinya, ia tidak peduli pada seragamnya, pada sorotan publik, pada karir yang mungkin hancur. Yang ada hanyalah seorang ayah dan anak yang takut kehilangan lagi. Hari pernikahan itu tidak berjalan seperti yang direncanakan. Musik berhenti. Senyum berubah menjadi keterkejutan dan kemarahan. Dan di tengah kehancuran reputasi dan kehormatan, satu kebenaran berdiri telanjang di hadapan semua orang. Rama tidak meminta harta, tidak meminta pengakuan di depan dunia. Ia hanya ingin satu hal, tidak ditinggalkan lagi. Kalimat itu terus terngiang di kepala Jenderal Arman Wijaya bahkan setelah aula pernikahan kosong dan tamu-tamu satu persatu pergi dengan wajah penuh tanda tanya. Gedung megah yang sebelumnya dipenuhi cahaya kini terasa dingin dan asing. Hiasan bunga masih berdiri rapi, namun maknanya telah runtuh bersama kehormatan yang selama ini ia jaga dengan ketat. Arman duduk di sebuah ruang kecil, memeluk Rama yang tertidur di pangkuannya. Tubuh anak itu terasa ringan, terlalu ringan untuk anak seusianya. Napasnya terdengar pelan, tidak teratur. Sesekali Rama meringkuk kecil, seperti menahan sesuatu yang sakit di dalam tubuhnya. Arman mengusap rambut kusut itu perlahan, tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman merasa benar-benar kalah. Bukan oleh musuh, bukan oleh tekanan politik atau jabatan, melainkan oleh kenyataan bahwa darah dagingnya sendiri telah menanggung akibat dari keputusannya di masa lalu. Semua medali, pangkat, dan pujian terasa tidak berarti ketika dibandingkan dengan tubuh kecil yang kini terbaring lemah di hadapannya. Di luar ruangan, suara-suara masih terdengar samar. Beberapa perwira berdiskusi dengan nada tegang, panitia membicarakan pembatalan acara, dan calon istri Arman telah pergi tanpa berpamitan. Tidak ada tangisan, tidak ada teriakan, hanya keheningan yang syarat luka. Arman tahu, kepergiannya adalah bentuk pilihan. Dan setiap pilihan selalu memiliki harga. Tak lama kemudian, seorang dokter masuk dengan wajah serius.
Ia memeriksa Rama dengan hati-hati, mengukur suhu tubuhnya, mendengarkan napasnya. Arman berdiri tak jauh, dadanya sesak menunggu kata-kata yang akan keluar. Anaknya demam tinggi, Pak, kata dokter itu akhirnya. Sepertinya infeksi lama yang kambuh. Mungkin akibat kehidupan keras di jalanan. Kata-kata itu menghantam Arman tanpa ampun. Infeksi lama, luka lama. Semua itu adalah bukti nyata bahwa Rama telah bertahan sendirian terlalu lama. Arman mengepalkan tangannya, menahan emosi yang menggelegak. Ia ingin marah, ingin menyalahkan keadaan, namun tak ada satupun yang bisa ia tuding selain dirinya sendiri. Rama terbangun perlahan, matanya setengah terbuka. Ia mencari-cari dengan pandangan kabur hingga akhirnya menemukan wajah Arman. Bibirnya bergerak pelan. "Ayah, jangan pergi," bisiknya lirih. Suara itu nyaris tak terdengar. Arman langsung berlutut di sampingnya. "Ayah di sini," jawabnya cepat. Suaranya serak. "Ayah enggak kemana-mana." Namun Rama tidak sepenuhnya tenang. Tangannya mencengkeram lengan seragam Arman, seperti takut jika genggamannya terlepas, dunia akan kembali runtuh. Arman membiarkan seragam kebesarannya diremas, tak peduli pada lipatan atau simbol pangkat yang kini terasa hampa. Malam itu, Arman membuat keputusan besar. Ia memerintahkan agar Rama segera dibawa ke rumah sakit terbaik, tanpa pengamanan berlebihan, tanpa protokol yang biasanya mengelilinginya. Ia duduk di samping ranjang Rama sepanjang malam, menolak semua panggilan dan pesan yang masuk. Di antara bunyi alat medis dan bau antiseptik, Arman menatap wajah anak itu lama sekali. Ia melihat dirinya sendiri di sana, bukan dalam rupa fisik semata, tetapi dalam luka yang diwariskan oleh pilihan-pilihan hidupnya. Air mata yang selama ini tak pernah ia izinkan jatuh, akhirnya mengalir tanpa bisa ditahan. "Ayah minta maaf," bisiknya pelan, "untuk semua waktu yang hilang." Namun penebusan tidak datang dengan mudah. Keesokan harinya, berita tentang pernikahan yang terhenti dan pengakuan Arman menyebar cepat. Media mulai mempertanyakan integritasnya. Pihak atasan meminta klarifikasi. Karir yang ia bangun selama puluhan tahun kini berada di ujung tanduk. Arman berdiri di depan cermin rumah sakit, menatap pantulan dirinya. Seragamnya masih tergantung rapi di lemari, namun hari itu ia memilih mengenakan pakaian sederhana. Untuk pertama kalinya, ia tidak ingin dilihat sebagai jenderal, melainkan sebagai seorang ayah. Ia tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, hidupnya tidak akan pernah sama. Ia mungkin kehilangan jabatan, mungkin kehilangan kehormatan di mata publik. Namun saat ia menoleh ke arah Rama yang tertidur dengan wajah pucat namun tenang, ia tahu satu hal dengan pasti, ia tidak akan kehilangan anaknya lagi. Di luar jendela, matahari pagi menyinari kota dengan lembut, seolah memberi kesempatan baru. Tidak semua kesalahan bisa diperbaiki. Tidak semua luka bisa sembuh sepenuhnya. Namun di antara penyesalan dan pilihan yang menyakitkan, Arman akhirnya melangkah di jalan yang seharusnya ia pilih sejak awal. Penebusan itu tidak datang sebagai kemenangan. Ia datang sebagai pengorbanan. Dan pengorbanan itu akhirnya menjadi jalan pulang bagi hati yang terlalu lama tersesat. Hari-hari setelah Rama dirawat di rumah sakit berjalan pelan, seolah waktu sengaja menurunkan langkahnya agar setiap detik bisa dirasakan sepenuhnya. Jenderal Arman Wijaya, atau kini lebih sering hanya dipanggil Arman, nyaris tidak pernah meninggalkan sisi ranjang anak itu. Ia tidur di kursi keras, makan seadanya, dan menolak kembali ke rumah dinas yang selama ini menjadi simbol kejayaannya. Semua kemewahan terasa tidak ada artinya dibandingkan satu hal sederhana, melihat dada Rama naik turun dengan napas yang stabil. Keputusan Arman untuk mengundurkan diri dari jabatan resminya diumumkan secara singkat dan tegas. Tidak ada pidato panjang, tidak ada pembelaan diri. Ia hanya menyatakan bahwa ada tanggung jawab yang selama ini ia abaikan, dan kini harus ia jalani sepenuhnya. Publik terkejut, media berspekulasi, dan banyak yang menyayangkan. Namun Arman tidak lagi peduli pada suara di luar sana. Untuk pertama kalinya, ia memilih diam demi mendengarkan satu suara kecil yang paling berarti dalam hidupnya. Rama mulai sadar sepenuhnya setelah beberapa hari. Demamnya turun, wajahnya tidak lagi sepucat sebelumnya. Saat ia membuka mata dan melihat Arman tertidur di sampingnya, ada senyum kecil yang terbit, rapuh namun hangat. Ia mengulurkan tangan pelan, menyentuh lengan pria itu, seolah memastikan bahwa ini bukan mimpi yang akan hilang saat ia berkedip. "Ayah masih di sini?" tanyanya dengan suara serak. Arman terbangun seketika. Ia menatap Rama, lalu mengangguk sambil tersenyum, senyum yang selama ini jarang menghiasi wajahnya. "Masih, dan akan selalu di sini."
Kata-kata itu sederhana, namun bagi Rama, itu adalah dunia yang selama ini ia tunggu. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia tidak meminta apa-apa lagi. Tidak rumah besar, tidak pakaian bagus, tidak janji-janji lain. Cukup satu hal itu saja. Proses pemulihan Rama memakan waktu. Luka-luka lama, baik di tubuh maupun di hati, tidak sembuh dalam semalam. Namun Arman menjalani setiap hari dengan kesabaran yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Ia belajar memasak makanan sederhana, belajar mendengarkan cerita-cerita kecil Rama tentang kehidupan jalanan, tentang malam dingin, tentang rasa lapar, dan tentang bayangan seorang ayah yang selalu ia ajak bicara dalam diam. Setiap cerita adalah pisau yang menusuk, namun Arman membiarkannya, karena ia tahu rasa sakit itu adalah bagian dari penebusan. Mereka pindah ke sebuah rumah kecil di pinggir kota. Tidak ada penjagaan ketat, tidak ada protokol. Hanya halaman sempit dengan pohon mangga tua dan suara anak-anak bermain di sore hari. Rama menyukai tempat itu. Ia sering duduk di teras, membaca buku sambil sesekali menoleh ke arah Arman, memastikan pria itu masih ada. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Rama bertanya pelan, "Ayah menyesal?" Pertanyaan itu membuat Arman terdiam lama. Ia menatap langit yang berubah jingga, lalu menoleh ke arah anaknya. "Ayah menyesal karena pergi," jawabnya jujur. "Tapi ayah bersyukur karena akhirnya bisa pulang." Rama tersenyum, senyum yang kali ini tidak lagi rapuh. Ia mendekat dan bersandar di sisi Arman. Tidak ada lagi rasa takut ditinggalkan, setidaknya untuk hari itu. Dan bagi Arman, hari itu sudah lebih dari cukup. Tahun-tahun berlalu. Rama tumbuh menjadi anak yang tenang dan cerdas, dengan luka masa lalu yang perlahan berubah menjadi kekuatan. Arman menjalani hidup sederhana, jauh dari sorotan, namun penuh makna. Ia tidak lagi dikenal sebagai jenderal besar, melainkan sebagai ayah yang selalu menepati janjinya, hadir, mendengar, dan tidak pergi. Di suatu malam yang sunyi, Arman duduk di tepi ranjang Rama yang sudah tertidur pulas. Ia mengusap rambut anak itu dengan lembut, lalu berbisik, hampir seperti doa, "Maaf karena terlambat. Terima kasih karena menunggu." Di luar jendela, angin berembus pelan, membawa sisa-sisa masa lalu yang akhirnya bisa dilepaskan. Takdir memang pernah memisahkan mereka dengan cara yang kejam, namun pada akhirnya, cinta menemukan jalannya sendiri. Dan janji itu, janji untuk tidak meninggalkan, akhirnya benar-benar ditepati.